Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di mata kuliah Pancasila ini saya akan menjelaskan tentang landasan moral dan etika untuk pengembangan karakter seorang konselor. Jadi seorang konselor adalah suatu kebanggaan sendiri bagi setiap orang. Adanya seorang diperlukan untuk membantu penanaman karakter dalam dunia pendidikan. Penanaman karakter dilakukan dengan tujuan menumbuhkan keseimbangan peserta didik antara karakter dan ilmu pengetahuan. Menjadi seorang konselor bukanlah hal yang gampang. Ada banyak aspek yang perlu diketahui dan dipelajari secara mendalam. Seorang konselor berada dalam lingkup bimbingan dan konseling dalam suatu pendidikan. Konselor harus memahami soal landasan moral dan etika agar menjadi seorang konselor yang berintegritas. Tentunya akan banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh seorang konselor. Maka dari itu, seorang konselor harus memahami tentang landasan moral dan etika dalam menyelesaikan permasalahan. Memahami tentang tanggung jawab, kompetensi, standar moral dan legal, sifat kerahasiaan dan kesejahteraan konseling. Jadi itu mungkin cukup gambaran untuk seorang konselor. Dan tujuannya konselor ini yaitu ada 3 tujuan. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi nilai moral dan prinsip etika yang relevan untuk seorang konselor. Nah, yang kedua itu ada seorang konselor yaitu harus mengidentifikasi landasan moral dan etika yang dapat membentuk karakter seorang konselor yang profesional dan terpercaya. Yang ketiga, cara mengintegrasikan moral dan etika dalam proses pengembangan karakter konselor. Itu tujuan-tujuan konselor. Jadi di seorang konselor itu harus ada tujuannya. Jadi biar jelas tujuannya konselor itu kemana. Jadi begitu untuk tujuannya. Pentingnya moral dan etika dalam profesi konseling. Konseling sejatinya merupakan hubungan membantu yang dilakukan oleh tenaga profesional terlatih dalam bidang konseling. Proses konseling dibangun dengan menciptakan hubungan komunikasi mendalam antara klien ataupun konseli. Jadi untuk konselor itu untuk menyelesaikan masalah ataupun membantu untuk menghadapi masalah, itu harus konselor itu harus membangun komunikasi terlebih dahulu sama kliennya itu. Untuk apa? Untuk biar terselesaikannya masalah, salah satunya harus membangun komunikasi itu. Hubungan mendalam dapat tercipta secara bertahap, terutama jika antara konselor dan konseli belum saling kenal. Itu kendala yang harus diselesaikan. Itu oleh karenanya diperlukan beberapa kali pertemuan untuk sampai pada hubungan komunikasi yang mendalam. Dalam prakteknya, hubungan membantu tersebut tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak persoalan baik yang menyangkut masalah etika maupun masalah hukum yang terkadang keduanya tidak selalu sejalan. Dalam konseling, suatu moral dan etika memiliki definisi yang berbeda. Seperti moral adalah pedoman kehidupan yang tidak bisa dimanipulasi dan wajib ditaati. Pengetahuan tentang moral sangat perlu untuk mengetahui hal yang baik dan buruk. Yang kedua, etika adalah tingkah laku yang dilakukan berdasarkan moral atau biasa juga dikatakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk serta hak dan moral. Konselor dalam menjalankan tugasnya tentu harus memiliki sikap yang menunjukkan profesionalisme yang konsisten dengan berbagai nilai yang berlaku dalam masyarakat. Profesional merupakan orang yang memiliki profesi. Konselor harus memiliki etika, kompetensi sebagai dasar atas profesi yang dianut.
Kompetensi tersebut memiliki standar yang berupa ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diketahui, dicapai, dan mahir dilakukan oleh tenaga konselor. Kompetensi konselor sebagai agen pelayanan bimbingan konseling Islam yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 seperti bunyinya, kompetensi sebagai agen pelayanan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, keprofesional, dan kompetensi sosial. Jadi mulai yang saya jelaskan dari tadi itu, kesimpulannya itu adalah landasan moral dan etika adalah fondasi dalam membentuk karakter seorang konselor. Moral membantu konselor untuk menanami apa yang benar dan salah, sementara etika memberikan pedoman praktis dalam menghadapi dilema profesional. Dengan memiliki landasan ini, konselor dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, dengan membangun hubungan yang terpercaya dengan klien, dan memastikan pelayanan yang adil serta bermartabat. Seorang konselor juga perlu memahami tentang strategi untuk mengatasi dilema etis agar bisa memberikan solusi secara profesional kepada klien. Perlu juga adanya beberapa strategi untuk membangun karakter konselor berbasis moral dan etika, seperti menghormati harkat dan martabat. Kepribadian konselor juga berpengaruh dalam menjunjung tinggi nilai dan etika dalam proses pelayanannya. Konselor juga senantiasa menjalankan tugas-tugasnya dengan benar sehingga martabat dari seorang konselor dan ilmu bimbingan konseling akan selalu dipercaya keprofesionalannya dalam lingkup pendidikan ataupun masyarakat. Ya, jadi itu untuk penjelasan dari saya tentang konselor, etika moral dan etika konselor ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada tutur kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, yang kurang enak, mohon maaf sebanyak-banyaknya, karena saya juga manusia, tidak lupa, luput, dan lupa. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Akhirul mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.